Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali disapa oleh firman Tuhan, nats khotbah yang tertulis dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada, nats ini dibungkus dengan satu tema sentral, setara di hadapan Allah. Ada 3 poin besar dalam nats ini sebelum penjelasan keterangan berikutnya. Romawi pertama, mandat kepada manusia memberikan nama kepada seluruh binatang hutan dan burung-burung di udara. Dari ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Romawi kedua, di antara binatang-binatang hutan dan burung-burung di udara, satu pun tidak ada yang patut penolong yang sepadan
bagi manusia. Romawi yang ketiga, karena satu pun di antara binatang-binatang hutan dan burung-burung di udara tidak cocok bagi manusia sebagai penolong, maka hal ini juga harus mendapat penjelasan lebih luas dalam nats khotbah ini yang dibungkus tema sentral setara di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kita perhatikan ayat yang ke-20 bagian B. Dikatakan di sana, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Baru kita lihat kembali ayat yang ke-18 dalam nats ini, dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Apabila kita baca dalam Holy Bible versi Gideon, it's not good that the man should be alone. Tidak baik kalau pria itu sendiri. Itu terjemahan dari versi Holy Bible. Tetapi dalam bahasa yang umum, it's not good if the human is alone. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ada satu catatan di dalam antropologi budaya Batak, dan orang Batak pasti mengerti, memahami ini. Orang Batak bilang, dang degan songon tadi yang naha buluan. Ada satu daun, apabila dihembus oleh angin kelihatan seperti warna putih, tetapi sebenarnya tidak. Bagi orang Batak yang lahir di kota mungkin tidak begitu kenal dengan tadiang naha buluan, tetapi mohon dicari, karena di daerah-daerah ini pasti ada. Saudara-saudara, seorang filsuf besar, Aristoteles, berkata, zoon politikon, yang artinya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kata lain disebut interdependensi, yang artinya satu kesatuan dalam hidup untuk saling menolong dan mendopang. Hal ini juga mengajarkan kepada kita paham individualistik, egois, hanya untuk diri sendiri. Orang lain tidak perlu, orang lain tidak butuh. Hal itu sangat bertentangan dengan ajaran Kristen dan firman Tuhan. Sedangkan Tuhan Allah sesuai dengan firman-Nya menjadikan kita sendiri, manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai mitranya. Ini sesuai dengan kesaksian ayat yang ke-20. Kepada manusia diberi mandat untuk menamai seluruh binatang-binatang hutan
dan burung-burung di udara. Karena Allah sendiri melihat bahwa manusia itu tidak baik hidup sendiri saja. Maka Allah menciptakan penolong yang sepadan baginya, yaitu seorang wanita jenis kelamin feminin untuk menyempurnakan jenis kelamin maskulin. Poin penting di sini, binatang-binatang hutan dan burung-burung di udara adalah untuk konsumsi manusia sebagai pelengkap makanan pokok. Tetapi sebagai penolong yang sepadan adalah manusia juga. Manusia untuk manusia, dan manusia memanusiakan manusia. Dalam nats ini juga menjadi dasar Alkitabiah, dasar teologis bagi setiap keluarga suami istri yang dipersatukan Allah. Kita perhatikan dalam nats ini ayat yang ke-23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Maka ayat yang ke-24 dalam nats ini menjadi dasar Alkitabiah suami istri. Dalam ayat 24 ditekankan dalam nats ini demikian, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perlu diingat, saudara-saudara, bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah, perbedaan itu bukanlah kesalahan. Saya laki-laki, saudara perempuan, bukan kita yang rencanakan. Itu adalah ciptaan Allah dan kehendak Allah. Syukurilah. Perbedaan bukanlah dosa. Saya suka warna ini, saudara suka warna itu adalah pilihan, termasuk selera makanan, pakaian, panorama alam, termasuk estetika, keindahan dari apa yang kita lihat. Wanita yang lebih cantik, lebih indah di mata saya adalah istri saya. Itu adalah pilihan. Laki-laki juga lebih tampan, lebih menarik di matamu adalah kekasihmu atau suamimu. Itu adalah pilihan. Why not? Sah-sah saja. Karena perbedaan itu juga adalah anugerah. Istri harus anugerah buat suaminya. Suami juga harus anugerah buat istrinya. Karena dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 33. Saudara-saudara silakan baca kitab di rumah masing-masing. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Suami mengasihi dan berkorban tanpa syarat. Istri tunduk dan taat tanpa syarat. Mengasihi karena Kristus, tunduk karena Kristus. Sentralnya adalah
Kristus. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-25, dikatakan di sana, saya hanya menekankan ayat-ayat pentingnya dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 juga dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tunduk dan mengasihi karena Tuhan. Tidak ada yang direndahkan. Demikian juga dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Kesaksian ini juga semakin mempertegas penolong yang sepadan, yang saling melengkapi. Karena dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan inilah yang dikatakan dalam ayat 24 dalam nats ini, dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian juga dipertegas dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan ini juga dasar Alkitabiah, dasar teologis gereja HKBP, bahwa HKBP adalah anti perceraian. Dan saya yakin gereja-gereja lain juga yang berasaskan Alkitabiah firman Tuhan pasti anti perceraian, apapun alasannya. Karena Allah mempersatukan perbedaan laki-laki dan perempuan. Tugas dan tanggung jawab kita menjaga, merawat, melestarikan, serta menghargai perbedaan tersebut. Ibarat baut dan mur, bentuknya berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Demikian juga laki-laki dan perempuan tidak sama, tapi saling menyatu dan melengkapi. Memang saudara-saudara, di abad 19, 18, 17 ke bawah, budaya Batak juga masih terjebak dengan pemahaman yang salah tentang keberadaan perempuan di tengah keluarga dan masyarakat. Laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan.
pemahaman budaya ini salah dan belum disenari dan digarami firman Tuhan. Baik dalam segi pendidikan, laki-laki lebih tinggi pendidikannya ketimbang perempuan karena pemahaman budaya yang masih kolot. Bahkan perempuan dianggap milik orang lain. Tetapi di abad yang ke-20 sampai dengan abad ke-21 ini, pemahaman budaya kolot ini sudah mulai terkikis, dan budaya Batak ini harus ditransformasi serta sungguh-sungguh disinari dan digarami firman Tuhan. Laki-laki dan perempuan sama derajatnya di mata Tuhan. Secara perspektif budaya, sinamot itu, bagi orang Batak yang tidak mengerti kata sinamot, silakan ditanya apa itu sinamot. Bukanlah sama seperti transaksi jual beli barang. Walaupun di sana ada dibicarakan nilai nominal uang, tetapi itu murni karena hakikat budaya Batak itu sendiri hanya pengikat, bukan mau menjual manusia, termasuk bukan mau menjual perempuan itu sendiri. Karena manusia bukanlah untuk diperjualbelikan. Pemakaian istilah kodrat juga, emansipasi juga tidak perlu dipermasalahkan, karena di sana ada unsur pelecehan hak asasi manusia. Sekali lagi, laki-laki dan perempuan sama derajatnya di mata Tuhan. Saudara-saudara, istilah homo homini lupus yang artinya manusia serigala kepadanya sesama manusia sudah tidak berlaku lagi dan sudah harus dikubur dalam-dalam. Memang di abad 19 homo homini lupus ini masih kentara di beberapa negara. Kita ambil beberapa sampel contoh. Di negara Jerman lebih kurang tahun 1930-an, suku Arya seakan lebih tinggi derajatnya daripada suku-suku yang lain. Maka Nazi Hitler begitu teganya meracuni orang Yahudi di Jerman karena dianggap ancaman bagi suku Arya. Demikian juga di Johannesburg, Afrika Selatan, antara kulit putih dan kulit hitam, maka partai apartheid yang dimotori Nelson Mandela menentang perlakuan tak manusiawi ini. Walaupun di abad ke-20 perjuangan daripada Nelson Mandela sudah membuahkan hasil, kulit hitam sudah mendapat hak yang sama dengan kulit putih setelah Nelson Mandela berhasil memimpin Afrika Selatan menjadi presiden. Bahkan tahun 2010 diadakan di sana pertandingan bola dunia. Amerika juga sempat terjebak dengan pemahaman yang demikian. Tetapi seorang tokoh muda pada saat itu, seorang pendeta, Martin Luther King Jr., menentang perlakuan tak manusiawi ini. Ada satu pidato atau khotbah Martin Luther King Jr. yang sangat terkenal, yaitu I have a dream. Saya punya mimpi. Artinya mimpi daripada
pendeta muda ini, tokoh muda ini harus setara kulit putih dan kulit hitam. Walaupun memang Martin Luther King Jr. harus meregang nyawa, ditembak mati saat menyampaikan khotbahnya atau pidatonya di usia 37 tahun. Tetapi perjuangannya, cita-citanya, harapannya, dan imannya kepada Tuhan membuahkan hasil di kemudian hari. Karena tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, seorang kulit hitam berhasil memimpin Amerika Serikat sebagai presiden yang ke-44, yaitu Barack Obama dari kulit hitam. Saudara-saudara, pelajaran ini penting bagi dunia. Apapun suku, apapun agama, ras, dan antar golongan kita harus saling menghargai dan menghormati sebagai sesama manusia ciptaan Allah, makhluk yang mulia. Karena Tuhan yang menciptakan perbedaan, dan dari perbedaan itu juga Allah mempersatukan. Maka ini juga termasuk motivasi dan dorongan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempedomani Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena masih banyak perbedaan-perbedaan menjadi persoalan dan kerumitan di setiap daerah tertentu. Ini harus menjadi perhatian yang serius dan khusus dari pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di daerah itu. Jadi homo homini lupus, manusia serigala kepada sesamanya manusia, sudah diganti dengan homo homini homo, yang artinya manusia kepada sesamanya manusia, termasuk kepada setiap rumah tangga suami istri harus memanusiakan manusia, termasuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004. Silakan seluruh keluarga suami atau istri atau masyarakat membaca Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004, 16 tahun yang lalu, supaya setiap keluarga dapat memahami bahwa laki-laki sebagai suami tidak bisa memperlakukan istri dengan sewenang-wenang. Demikian juga dalam undang-undang ini bukan soal jenis kelamin. Laki-laki juga tidak bisa diperlakukan tidak manusiawi. Saudara-saudara, Allah melihat tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka Allah menciptakan penolong yang sepadan baginya. Dalam bahasa asli Ibrani, penolong disebut Ezer Kenegdo, yang artinya penolong yang sepadan. Kata Kenegdo ini dari kata kerja, yang artinya menjadi jelas dan kentara, artinya penolong yang sama ulungnya atau kekhususannya. Karena dalam bahasa asli Ibrani, laki-laki itu disebut Is dan perempuan disebut Isa. Ini menunjukkan kekomplementeran, saling melengkapi, kesederajatan kedua jenis kelamin. Perempuan yang dijadikan oleh Allah pasangan yang sepadan bukan dibuat
dari luar tubuh manusia. Manusia menjadi mitra Allah dapat dilihat kepada manusia diberi mandat untuk menamai binatang-binatang hutan dan burung-burung di udara sesuai dengan kesaksian ayat 19 dan 20 dalam nats ini. Dan perlu juga saya tekankan dalam nats khotbah ini, apabila laki-laki dan perempuan memutuskan tidak menikah, firman Tuhan dalam 1 Korintus 7 ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan demikian. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai ayat 3 dikatakan demikian, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Demikian juga dalam ayat 32 sampai 34 dalam 1 Korintus 7 dikatakan demikian. Dalam ayat 32 dikatakan demikian. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 3 di sini sudah jelas untuk menghindari percabulan lebih baik menikah. Tetapi dalam ayat 32 sampai 34 di sini jelas lebih baik kita berserah pada Tuhan dan pelayanan Tuhan. Tetapi bagi yang sudah berkeluarga jelas apa tugas dan tanggung jawab. Saudara-saudara, tetapi bagi yang memutuskan untuk menikah, mari menghargai dalam perbedaan masing-masing. Karena dalam perbedaan itulah Tuhan mempersatukan. Penolong yang sepadan, ezer kenekdo. Apabila ada wanita lebih cantik, apabila ada wanita lebih kaya dan profesi lebih baik dari suaminya, tetap harus menghargai suami. Juga harus mengasihi dan berkorban tanpa syarat kepada istri. Karena bagi istri dan suami demikianlah firman Tuhan sesuai dengan Efesus 5 ayat 22 sampai 33 tersebut. Karena mempersatukan perbedaan tersebut adalah rencana dan kehendak Allah. Dan kita bersyukur gereja-gereja di Indonesia secara khusus HKBP, karena saya ini pendeta HKBP, menentang perkawinan sejenis. Karena jelas menentang Allah dan bertentangan dengan firman Allah. Kalaupun kita setara di hadapan Tuhan, kita harus bertanggung jawab, menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai
yang telah diaturkan firman Tuhan. Karena kehadiran istri harus menjadi anugerah dan berkat bagi suaminya, bagi keluarganya, bagi masyarakat. Demikian juga suami harus menjadi anugerah dan berkat bagi istrinya dan keluarganya, dan menjadi berkat bagi masyarakat, supaya kita setiap keluarga menjadi gereja yang pertama sebagai perwujudan mandat yang diberikan Allah menjaga, merawat, melestarikan dan mengembangkan ke arah yang lebih baik ciptaan dan anugerah pemberian dari Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga. Dan dalam khotbah ini saya tetap berdoa, kiranya saudara-saudara yang dalam keadaan sakit dan berjuang sedang sembuh, dalam nama kuasa Yesus engkau akan disembuhkan. Yang berjuang untuk memenangkan pergumulan hidup, ingat Tuhan tetap menyertai dan memenangkanmu, karena Tuhan telah menang untukmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, menyadarkan kami dalam perbedaan, supaya kami bersyukur karena itulah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Demikian juga dalam setiap keluarga, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai suami, mengasihi dan berkorban tanpa syarat. Demikian juga posisi sebagai istri, tunduk dan taat tanpa syarat. Semuanya itu karena Tuhan. Berkati firman-Mu bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, dan aktivitas kami. Kami juga berdoa buat seluruh gereja, supaya tetap setia pada firman-Mu dan menentang segala perceraian dan menolak pernikahan sejenis. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, Kau kuatkan mereka dengan kebijaksanaan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga bagi jemaat yang bersuka cita, tetap bersyukur terhadap segala berkat Tuhan, dan yang sedang berjuang di dalam pergumulan hidup, kiranya mereka menang karena mengandalkan Tuhan dan kuasa Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan perjuangan dalam sembuh, dengan kuasa-Mu dan kami imani Engkau pasti menyembuhkan. Berkati seluruh keluarga dan putra-putri kami. Demikian juga Engkau memberkati seluruh masyarakat yang bekerja sebagai petani, wira swasta, para pedagang, aparat sipil negara, TNI, Polri, dan yang bekerja di kesehatan bersama dengan pemerintah yang sedang berjuang untuk mengalahkan corona COVID-19. Dengan kuasa Tuhan, biarlah kuasa-Mu menang di dalam kehidupan kami. Demikian juga kerja-Mu dapat melaksanakan di HKBP Sinode Godang dengan baik dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur karena kami yakin Tuhan dengarkan dan kabulkan kami karena kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.